Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan di malam hari ini saya akan membahas konsep cekatan. Cekatan mempunyai kepanjangan cerdas, kreatif, agamis, dan tangguh. Kita bahas satu per satu. Cerdas mengandung makna mengerjakan sesuatu atau melaksanakan sesuatu dengan sistematis dan terstruktur sehingga hasilnya optimal. Berpikir cerdas artinya berpikir secara terstruktur, berpikir sistemik, ya, sehingga memperoleh hasil yang optimal, memperoleh hasil yang baik. Cerdas juga bermakna efektif, efisien, sinergis, dan logis. Efektif artinya kita dalam melaksanakan tugas, dalam melaksanakan proses pembelajaran, dalam melaksanakan segala kegiatan apapun itu, dari pagi sampai pagi lagi, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan seterusnya. Tentu apa yang kita kerjakan, bangun di pagi hari, semuanya mempunyai tujuan, ya, mempunyai harapan yang ingin kita raih, ya. Sadar atau tidak sadar, semuanya pasti kita kerjakan mendapatkan atau ingin memperoleh hasil yang kita harapkan atau tujuan tadi, ya. Nah, kita pertegas kembali bahwa apa yang harus kita kerjakan atau apa yang akan kita kerjakan, baik itu proses belajar, proses bekerja, ya, itu sebaiknya tertanam di otak kita, di mindset kita, target atau tujuan yang ingin kita capai, ya. Karena dengan kita membuat tujuan, membuat target yang ingin kita capai, tentu akan fokus, ya, dalam mengerjakan segala sesuatu akan fokus, akan terkonsentrasi karena kita tahu apa yang ingin kita raih. Sederhananya, ya, yang selalu kita tanpa sadari, ya, dalam kita bekerja, ya, dalam kita berikhtiar, itu sebetulnya ada dua yang kita harapkan, ya. Pertama, bekerja itu akan menghasilkan apa? Ya. Tentu bekerja akan menghasilkan upah, menghasilkan
gaji, ya, menghasilkan capaian prestasi kita yang diakumulasikan nanti pada gaji atau insentif yang kita peroleh di awal bulan selanjutnya atau di akhir bulan, ya, itu bagi para karyawan atau para pekerja atau para staf kantor dan seterusnya. Tapi ada juga ya orang yang hari ini bekerja dan hari ini juga mendapatkannya, ya. Nah, itu biasanya adalah pekerja harian lepas. Tentu pekerja harian lepas pun punya tujuan. Ya, tujuan hari ini bekerja mendapatkan hasil pada hari ini. Misalnya kuli bangunan, ya, kuli bangunan yang dibayar harian. Pada hari ini saya akan mendapatkan uang sekitar 50.000, 75.000, 100.000. Atau penjual, ya, penjual toko dan seterusnya, pasti tiap hari ingin mendapatkan penghasilan tersebut, ya, pendapatan tersebut merupakan hasil dari penjualan, ya, keuntungan dan seterusnya. Tuh, apa yang ingin kita peroleh, apa yang kita harapkan, ya. Yang kedua, tentu dari hasil yang kita peroleh, ya, uang yang berupa insentif, yang berupa upah, ya, atau penjual pedagang berupa keuntungan, itu akan dibelanjakan kemana? Ya, tentu pembelanjaannya adalah pembelanjaan apa? Kebutuhan sehari-hari, ya. Ternyata di awalnya adalah kebutuhan sehari-hari, kebutuhan resiko dapur, ya. Kemudian yang selanjutnya termasuk biaya pendidikan, biaya lain-lain, ya, biaya rumah dan seterusnya. Nah, itu ada dua capaian yang ingin kita peroleh dari hasil pekerjaan kita, ya. Tuh, tujuan. Nah, kemudian tadi tujuan itu dibuatkan, ya, itu efektif, ya. Kemudian dari konsep cerdas itu selain efektif adalah efisiensi atau efisien. Nah, efisien itu artinya apa? Artinya untuk mencapai tujuan, untuk mencapai hasil yang ingin kita harapkan tadi, yang ingin kita peroleh tadi, ya, tentu kita mengarahkan semua kemampuan yang kita miliki, ya, kemampuan yang kita miliki dalam diri, ya, berdasarkan keahlian masing-masing, ya, untuk bisa menghasilkan tadi, ya. Seorang guru dengan keterampilannya, ya, mengajar berbekal ilmu pengetahuan yang dimilikinya, tentu mengerahkan segenap kemampuannya untuk bisa mendidik para siswanya dengan baik, ya. Kemudian seorang tukang kayu misalnya, ya, mengarahkan segala kemampuannya untuk membuat misalnya meja tulis, untuk membuat lemari, ya, itu tentu mengerahkan semua kemampuan yang dimilikinya. Nah, itu yang disebut dengan efisiensi. Tentu kita misalnya dalam melaksanakan efisiensi itu, ya, tidak bisa semuanya kita laksanakan sendiri, ya. Tentu butuh bantuan orang lain, ya, butuh bantuan orang lain, tentu saja, ya. Misalnya kita mengajar, ini jadi guru mengajar, itu bantuan orang lainnya apa, ya, mempersiapkan jadwalnya, ya, kemudian mempersiapkan ruangan kelasnya, mempersiapkan administrasinya, ya, mempersiapkan alat peraganya kalau memang ada alat peraganya atau alat praktikumnya. Nah, itu tentu membutuhkan bantuan orang lain.
Ya, demikian juga seorang tukang, ya. Dengan seorang tukang misalnya mau bikin meja tulis, mau bikin apa, lemari, tentu juga membutuhkan bantuan orang lain, ya. Tidak semuanya bisa dikerjakan sendiri, ya. Harus selalu ada bantuan orang lain. Nah, disitulah selain efektif, efisiensi juga sinergitas. Bekerja dengan bantuan orang lain untuk memperoleh hasil yang baik, untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, ya. Nah, tentu efektif, efisien, sinergis tidak cukup, ya, tapi juga harus logis. Apa itu logis? Logis artinya sesuai dengan estetika, sesuai dengan pandangan, ya, baik, buruk, salah, benar, salah, ya. Itu. Jadi ada ukurannya, ya. Misalnya seorang guru mengajar di ruangan kelas, tentu kita harus berpikir apakah mengajar ini sudah baik, sesuai dengan etika, sesuai dengan moral, ya, dimana guru harus menjadi sesuatu yang dicontoh, sesuatu, ya. Nah, itu tentu kita harus berpikir logis, ya. Apakah saya mengerjakannya sudah benar? Apakah saya tidak salah? Kan begitu. Di situ ada kontrol diri, ya. Kontrol diri itu ukurannya adalah logis dan tidak logis, ya. Salah, benar, salah, ya. Baik, jelek, ya. Seorang tukang, ya, taruh misalnya membuat lemari, ya. Membuat lemari kan tidak asal jadi, ya. Tidak asal jadi lemari, tapi juga membutuhkan nilai estetika, ya, membutuhkan penilaian dari orang, baik atau jelek, ya, memenuhi estetika atau tidak, ya, punya nilai jual atau tidak, ya, atau hanya sekedar begitu-begitu saja. Nah, itu. Jadi di situ ada efektif, efisien, sinergis, dan logis. Itu pada konsep cerdas, ya. Kemudian selanjutnya, selain konsep cerdas, juga ada konsep berikutnya, yaitu kreatif, ya. Nah, kreatif itu adalah proses dalam mengerjakan sesuatu, melaksanakan sesuatu, ya, menghasilkan sesuatu, berkegiatan, ya, dimana dari yang sudah ada dibuat menjadi yang berbeda, ya. Dari yang sudah ada dibuat berbeda, dari yang tadinya belum ada menjadi ada, ya. Manusia pada dasarnya bukan seorang pencipta, ya, tapi seorang kreator, ya. Karena apa? Karena kalau manusia itu segalanya dimulai dari ada. Karena apa? Sudah ada bahan-bahannya, ya. Dari bahan-bahan itu kemudian diramu menjadi bahan-bahan lain, atau menjadi campuran lain, atau menjadi bentuk lain yang berbeda, yang mempunyai kemanfaatan, yang mempunyai kefungsian yang berbeda. Pada konsep kreatif itu, maka kita harus lakukan amati, artinya observasi, ya. Mengapa begini? Mengapa begitu? Ya. Kita misalnya ingin membuat lemari yang berbeda dengan yang lain, ya. Fungsi lemarinya tetap, tetapi
punya nilai jual yang lain, punya eksklusif, ya, punya kekhususan, ya. Nah tentu kita amati dulu, ya, amati dulu bagaimana membuat lemari tersebut, ya. Dari lemari standar, ya, membuat lemari, kemudian kita tiru, ya, tertiru. Pada dasarnya manusia itu adalah makhluk peniru, ya, yang sudah ada ditiru. Kemudian kita tiru sama, ya, supaya berbeda dengan yang lain, maka dari lemari tersebut kita kembangkan. Di situ ada sentuhan-sentuhan kreativitas, ya. Di situ ada sentuhan-sentuhan yang membedakan dengan yang lainnya, ya. Sehingga dengan itu maka ilmu pengetahuan maju, ilmu pengetahuan berkembang. Karena apa? Karena ada amati, tiru, modifikasi. Nah itu proses kreativitas, ya. Melalui apa tadi? Amati, tiru, modifikasi. Cerdas meliputi efektif, aktivitas, efisiensi, sinergitas, dan logis. Ya, kreatif meliputi amati, tiru, dan modifikasi. Nah itu dua konsep itu, cerdas dengan kreatif, itu menghasilkan manusia yang berbudaya, manusia yang berkebudayaan, manusia yang mempunyai peradaban, manusia yang modern, manusia yang selalu berubah menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi melalui konsep cerdas dan kreatif, ya. Nah kalau kita hanya berkonsep pada cerdas dan kreatif, ya, tanpa dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama Islam, maka tentu cerdas yang kelewatan cerdas, akhirnya apa? Menghancurkan, ya. Bekerjanya efektif, oke, punya tujuan, efisien, menggerakkan segala kemampuan, sinergi, oke, sinergitas, logis, tapi untuk menghancurkan, ya. Itu bisa terjadi, ya, dengan kecerdasannya manusia membuat misalnya bom, membuat senjata perang, membuat apapun, kan begitu, dengan pola kerja amati, tiru, modifikasi. Pada akhirnya akan terjadi kerusakan-kerusakan bila mana tidak dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahkan dari pengembangan konsep cerdas dan kreatif pada akhirnya akan menggiring orang, ya, menggiring manusia, ya, untuk lebih beriman dan bertakwa, ya. Maka cerdas, kreatif, selanjutnya adalah agamis, ya, dimana dalam agamis ini terkandung konsep keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan saja, ya, tidak cukup, ya, tapi juga kita harus tangguh, istiqomah, ya, iman, takwa, ya, dalam bekerja cerdas, dalam berpikir cerdas, dalam bekerja kreatif, ya. Tapi kalau tanpa dilandasi keimanan dan ketakwaan tentu akan menghancurkan. Maka berpikir cerdas, bekerja kreatif, ya, dilandasi keimanan dan ketakwaan, ya, kemudian mempunyai sifat tangguh, ya, istiqomah, konsisten dengan tujuan, konsisten dengan apa yang ingin kita lakukan, ya, tentu pada akhirnya menjadi makhluk yang husnul khotimah, ya. Itu. Jadi keimanan dan ketakwaan ini harus dibawa sampai mati, sampai kita terpisah, ya.
ke kehidupan akhirat, ya. Sampai kita meninggal, nah itu kita bawa keimanan dan ketakwaan, ya. Selama hidup kita di dunia, kita berpikir cerdas, ya, berpikir cerdas, bekerja kreatif, ya, dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan, kemudian memiliki sifat yang istiqomah, tangguh, ya. Keimanan dan ketakwaan ini dibawa sampai akhir hayat. Akhirnya apa yang terjadi? Bahagia dunia dan akhirat. Pada akhirnya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan membawa manfaat, ya. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya kesalahan saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.